Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi kristalisasi dari perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. Pada sidang BPUPKI tahun 1945, para pendiri bangsa berusaha merumuskan dasar negara yang mampu menyatukan seluruh golongan. Proses ini penuh perdebatan, konsep, dan juga gagasan yang besar. Soekarno, Yamin, dan Supomo memiliki pandangan yang berbeda. Namun, semuanya sepakat bahwa persatuan adalah pondasi utama bangsa yang baru lahir. Perjalanan menuju kesepakatan itu juga melewati momen penting, yaitu Piagam Jakarta. Pada awalnya, terdapat rumusan 7 kata yang kemudian disepakati untuk dihapus demi menjaga keutuhan dan kebersamaan seluruh rakyat. Keputusan ini menunjukkan bahwa Pancasila adalah hasil kompromi politik yang terbesar dan paling bijaksana dalam sejarah bangsa Indonesia. Namun, akar Pancasila jauh lebih tua dari tahun 1945 itu sendiri. Nilai-nilainya sesungguhnya telah hidup dalam budaya Nusantara sejak berabad-abad lalu. Jejaknya tampak pada kehidupan masyarakat Hindu-Buddha yang menjunjung harmoni, pada tradisi Islam yang membawa nilai musyawarah dan juga moderasi, dan pada kearifan lokal berbagai suku yang mengutamakan gotong royong, tenggang rasa, serta solidaritas sosial. Secara historis, Pancasila merupakan cermin perjalanan bangsa yang kaya akan budaya, pengalaman, dan juga dinamika sosial. Dan secara sosiologis, Pancasila relevan karena karakter masyarakat Indonesia sejak dulu bersifat komunal, bukan individual. Kita terbiasa hidup bersama, berdiskusi bersama, dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Semua ini menunjukkan bahwa Pancasila lahir bukan dari ruang kosong, melainkan dari nilai-nilai autentik yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tapi, di zaman sekarang, Pancasila menghadapi tantangan yang besar. Globalisasi membawa nilai individualisme. Politik kita masih sering tercoreng oleh praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Lalu muncul lagi radikalisme yang memecah persatuan. Bahkan di dunia digital, kita diserang oleh hoaks dan juga polarisasi. Jadi, apa solusinya? Solusinya ada 3 hal penting. Pertama, penguatan pendidikan Pancasila. Bukan cuma teori, tapi pengalaman, seperti menghargai perbedaan, berdiskusi tanpa kebencian, dan mengutamakan musyawarah. Yang kedua, keteladanan pemimpin dan kebijakan publik yang benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, seperti misalnya transparansi, anti korupsi, dan keadilan sosial. Dan yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital. Media sosial itu harus jadi sarana edukasi, bukan tempat menyebar hoax. Jadi, Pancasila itu bukan hanya sekedar simbol. Ia adalah solusi untuk menjaga persatuan Indonesia dari dulu sampai nanti. Oleh karena itu, mari kita hidupkan lagi nilai Pancasila dalam keseharian kita. Pertama, globalisasi bikin budaya luar mudah masuk sehingga seringkali kita kehilangan rasa kebersamaan. Kemudian yang kedua, korupsi, kolusi, dan nepotisme tentunya bertentangan dengan nilai Pancasila, khususnya yaitu nilai keadilan sosial. Yang ketiga, radikalisme dan intoleransi bisa memecah belah bangsa apabila nilai kesatuan dan persatuan tidak dijaga. Kemudian, era digital memicu ujaran kebencian yang membuat masyarakat mudah terpolarisasi. Masalah-masalah ini bikin kita harus balik lagi nih ke nilai Pancasila sebagai pedoman hidup. Tapi gimana sih caranya? Di era digital, kita perlu membangun ekosistem informasi yang sehat, literasi digital, budaya tabayun sebelum menyebarkan informasi, serta penggunaan media sosial untuk edukasi positif menjadi langkah-langkah konkret untuk menjaga nilai persatuan. Pancasila tidak boleh berhenti sebagai hafalan di buku pelajaran saja. Ia harus menjadi nilai yang hidup dalam tindakan, kebijakan, dan juga interaksi kita sehari-hari. Dan sebagai generasi muda antara aku dan kamu, kita memegang peran penting dalam memastikan Pancasila tetap menjadi bintang penuntun yang membawa Indonesia maju, kuat, dan bersatu.